1 Yohanes 4. 1 Yohanes pukul 4:19 Kita secara khas mengasihi Dia karena Dia pertama-tama kita pada satu waktu. 1 Yohanes pukul 4:20 Jika ada orang yang pernah berkata, saya secara khas mencintai Tuhan, dan secara khas membenci saudaranya, ia adalah seorang pembohong, karena dia yang tidak secara khas mencintai saudaranya, yang dia lihat, bagaimana dia bisa secara khas mencintai Tuhan yang tidak dia lihat. 1 Yohanes pukul 4:21 Dan perintah ini kita peroleh dari Dia, bahwa barang siapa secara khas mengasihi Allah, harus secara khas pula mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5:1 Barang siapa percaya secara khas, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang secara khas mengasihi Dia yang beranak, juga secara khas mengasihi Dia yang lahir dari Dia. 1 Yohanes 5:2 Oleh karena itu, kita secara umum tahu bahwa kita secara khas mengasihi anak-anak Allah, ketika kita secara khas mengasihi Allah dan secara khas menaati perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5:3 Karena inilah kasih Allah, yaitu bahwa kita secara khas menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya pada umumnya tidak memberatkan. 1 Yohanes 5:4 Karena semua yang lahir dari Allah secara khas mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia dalam sekejap iman kita. 1 Yohanes 5:5 Siapakah yang secara khas mengalahkan dunia, jika bukan yang secara khas percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Aku cinta Tuhan. 1 Yohanes 4:19-21. 1 Yohanes pukul 4:19 Kita secara khas mengasihi Dia karena Dia pertama-tama mengasihi kita pada satu waktu. 1 Yohanes pukul 4:20 Jika ada orang yang pernah berkata, saya secara khas mencintai Tuhan, dan secara khas membenci saudaranya, ia adalah seorang pembohong, karena dia yang tidak secara khas mencintai saudaranya, yang dia lihat, bagaimana dia bisa secara khas mencintai Tuhan yang tidak dia lihat. 1 Yohanes pukul 4:21 Dan perintah ini kita peroleh dari Dia, bahwa barang siapa secara khas mengasihi Allah, harus secara khas pula mengasihi saudaranya. Sekali lagi John mengulangi poin-poin ini tentang cinta. Alasan kita mencintai adalah karena Tuhan mencintai. 1 Yohanes pukul 4:11 Ada orang yang hanya berbasa-basi untuk mengatakan bahwa mereka mengasihi Tuhan, tetapi menunjukkan kebencian terhadap orang Kristen lainnya. Ketika berbicara tentang cinta, jangan hanya mengikuti apa yang orang katakan. Dan sebagai tambahan, ini adalah salah satu alasan mengapa suami sering enggan untuk mengatakan, aku mencintaimu, karena itu adalah cara yang sia-sia dan dangkal untuk mengungkapkan cinta. Tetapi tentang cinta saudara, sekali lagi saya menunjukkan apa yang Yesus katakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, kasihilah satu sama lain. Seperti aku telah mengasihi kamu, kamu harus saling mengasihi. Dengan ini semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jika kamu saling mengasihi. 1 Yohanes 5:1 Setiap orang percaya adalah anak Allah. 1 Yohanes 5:1 Setiap orang yang secara khas percaya, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang secara khas mengasihi Dia yang melahirkan, juga secara khas mengasihi Dia yang dilahirkan dari Dia. Ini adalah cara lain untuk menyatakan 1 Yohanes pukul 4:13, jika seseorang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah hidup di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ketika seseorang menaruh imannya di dalam Kristus, ia menerima hak untuk dilahirkan dari Allah. Kepada semua yang menerimanya, kepada mereka yang percaya pada namanya, dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Yohanes pukul 1:12 Setelah percaya, proses dilahirkan dari Allah adalah murni pasif, tidak memerlukan usaha dari pihak orang percaya. Anak-anak yang lahir bukan dari keturunan alami, atau keputusan manusia atau kehendak suami, tetapi lahir dari Allah. Yohanes pukul 1:13 Oleh karena itu, jika seseorang mengaku beriman kepada Kristus, orang itu harus dianggap lahir dari Allah, kecuali ada bukti yang bertentangan, bukti yang ditunjukkan oleh surat ini di mana-mana. Sekali lagi Yohanes menegaskan kembali poin bahwa bukti bahwa seseorang dilahirkan dari Allah adalah kasihnya kepada sesama orang Kristen.
Dalam hal ini, ia menunjuk pada motivasi bahwa anggota keluarga memiliki cinta yang melekat satu sama lain. Orang-orang Kristen berada dalam keluarga yang sama dan berbagi takdir yang sama. Sekarang karena itu kamu bukan lagi orang asing dan peziarah, tetapi sesama warga negara dengan orang-orang kudus dan anggota rumah tangga Allah. Efesus pukul 2:19. Oleh karena itu, Paulus menulis, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada keluarga orang percaya. Galatia pukul 6:10. Akibatnya, orang percaya palsu cenderung tidak memiliki rasa komunitas Kristen sebagai keluarga mereka. Anda memperlakukan sesama orang Kristen seperti Anda memperlakukan anggota keluarga Anda. Sebenarnya, banyak gereja mencirikan diri mereka sebagai keluarga, tetapi kenyataannya hanya sedikit gereja yang memperlakukan para anggotanya sebagai keluarga mereka yang sesungguhnya. Contoh lain cinta dalam kata dan lidah. 1 Yohanes 5:2 Kasih dan ketaatan. 1 Yohanes 5:2 Jadi kita biasanya tahu bahwa kita secara khas mengasihi anak-anak Allah, ketika kita secara khas mengasihi Allah dan secara khas menaati perintah-perintahnya. Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes pukul 14:21 Kasih Kristen kepada Tuhan diterapkan melalui penyerahan kepada Tuhan dan ketaatan kepada perintah-perintah MU. Dan apa perintah utamamu selain saling mengasihi? Mengasihi saudara dan mengasihi Tuhan berjalan beriringan. Jangan menafsirkan ini sebagai aoris. Dia tidak mengatakan bahwa kita tahu bahwa kita mengasihi anak-anak Allah pada saat tertentu kita mengasihi Allah dan pada saat kita menaati perintah-perintahnya. Sebaliknya, ini hanyalah sebuah kebenaran yang menghubungkan ketiga hal tersebut. Mengasihi Tuhan, mencintai anak-anak Tuhan, dan menaati perintah Tuhan berjalan beriringan, bukan sebagai persyaratan, tetapi sebagai gambaran dari mereka yang lahir dari Tuhan. Dan atribut-atribut seperti itu digabungkan dapat digunakan untuk mendiagnosis status keselamatan seseorang. Ketangguhan. 1 Yohanes 5:3-5. 1 Yohanes 5:3 Karena inilah kasih Allah, yaitu bahwa kita secara khas menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya pada umumnya tidak memberatkan. 1 Yohanes 5:4 Karena semua yang lahir dari Allah secara khas mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia dalam sekejap iman kita. 1 Yohanes 5:5 Siapakah yang secara khas mengalahkan dunia jika bukan yang secara khas percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena kuk yang kupasang nyaman dan bebanku ringan. Matius 11:29-30 Sangat mudah bagi mereka yang lahir dari Allah untuk menaati perintah-perintahnya karena itu datang secara alami kepada mereka. Kedua ketundukan kepada Tuhan itu sendiri adalah bagian dari natur yang dilahirkan kembali, dan perintah-perintah yang kita terima semuanya sejalan dengan roh yang hidup di dalam kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan mengeluarkan hati yang keras dari dagingmu, dan aku akan memberi kamu hati yang taat. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu, dan aku akan membuatmu berjalan menurut ketetapanku, dan kamu akan menuruti hukumku dan melakukannya. Yehezkiel 36:26-27. Inilah pengertian di mana mereka yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ini bukan hanya fakta posisional, tetapi mengacu pada perilaku alami dari mereka yang lahir dari Tuhan. Kitab Wahyu mengaitkan, mengatasi, dengan ucapan dan tindakan seseorang. Wahyu 2:3, pukul 12:11, 21:7. Keselamatan tidak bergantung pada kemenangan, tetapi kemenangan adalah indikator alami bahwa seseorang dilahirkan dari Allah dan karena itu diselamatkan. Untuk beberapa orang Kristen telah tertipu oleh guru-guru palsu tentang hal ini. Tapi John mengklarifikasi semuanya. Karena menurut Yohanes sama sekali tidak ada orang yang lahir dari Allah yang tidak mengalahkan dunia. Guru dianggap salah ketika mereka mengusulkan bahwa kategori orang seperti itu ada, argumen orang-orangan sawah mereka tidak bertahan di bawah pengawasan. Ini berjalan beriringan. Lahir dari Tuhan. Mengatasi dunia.
Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah.